Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rahasia rezeki lancar dengan ibadah yang ringan. Rezeki bisa datang lebih cepat dan berkah, asalkan kita tahu kuncinya. Sebelum kita bagikan rahasianya, sebaiknya Anda memahami apa yang dimaksud dengan rezeki tersebut. Rezeki bisa dikatakan berkah apabila mendatangkan ketenangan, bermanfaat untuk orang banyak, membuat kita ringan bersedekah, membuat kita merasa cukup dan banyak bersyukur, dan masih banyak yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, hampir semua manusia pasti mendambakan rezeki itu lancar dan melimpah demi bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya masih banyak orang yang rezekinya seret, meskipun sudah berusaha sekeras mungkin, ya. Ada lagi rezeki yang banyak namun hanya mampir sebentar, kemudian melayang karena suatu sebab yang tak terduga. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan rezeki berkah, kita harus menempuh cara halal dan thoyyib. Nah, agar rezeki kita lancar dan berkah, berikut adalah ada beberapa rahasia mempercepat datangnya rezeki dengan ibadah yang ringan. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu dengan membaca istighfar, ya. Kemudian menjaga ibadah yang wajib. Ibadah wajib harus dijaga betul-betul, tidak boleh ada yang bolong. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha, ya. Kemudian sedekah, jangan sampai lupa, menyambung tali silaturahmi, sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir, dan bertawakal kepada Allah serta bersyukur. Itu yang bisa rezeki ringan dikasihkan kepada kita. Yang pertama saya akan jelaskan, yaitu kita harus memperbanyak membaca istighfar. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi tersendat karena kita tidak bisa terlepas dari maksiat. Bayangkan saja, ya, jadi betapa banyak dosa kita jika semakin bertambah umur, berbanding harus dengan bertambah seringnya kita mengerjakan yang maksiat. Tidak banyak orang tahu bahwa maksiat akan menutup pintu rezeki. Ingat ya, jadi maksiat itu akan menutup pintu rezeki. Karena rezeki bukan semata datang dari kerja keras kita. Oleh karena itu, kita
harus sering bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian istighfar merupakan kalimat permohonan ampun atau taubat kepada Allah. Bacaan istighfar sangat mudah dan sangat ringan, yakni Astaghfirullahaladzim. Meskipun ringan, namun mengandung manfaat yang luar biasa untuk mempercepat datangnya rezeki. Amalkan bacaan istighfar setiap hari, maka Allah akan berikan kelancaran dalam meraih rezeki. Ya, bisa dibuktikan. Selanjutnya, ya, yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah, menjaga ibadah wajib. Allah senantiasa menjamin rezeki hambanya yang menjaga ibadahnya. Hal itu sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis riwayat Ahmad berikut, sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sibukkanlah untuk beribadah kepadaku. Niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kefakiranmu. Jika tidak, kamu lakukan niscaya akan aku penuhi pada kedua tanganmu kesibukan dan tidak aku tutup kefakiranmu." Ya, jadi itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu dengan sholat duha. Sholat duha disebut sebagai ibadah pembuka pintu rezeki. Ya, sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan menjaga sholat duha, maka rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Dan siapa yang punya hutang, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tolong sholat duha 6 rakaat. Setelah berdoa, kita kemudian sujud mohon kepada Allah supaya utang kita dilunaskan. Ya, pasti Allah akan mengabulkan. Boleh dicoba. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, yang berikutnya adalah kita harus banyak bersedekah. Nah, kalau kita banyak bersedekah, ya, Allah akan memberi rezeki kepada kita lebih banyak lagi. Itu betul sekali. Rasulullah bersabda, "Turunkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah." Tahukah kalian pintu rezeki yang ditutup oleh maksiat itu akan terbuka juga dengan sedekah. Ya, sedekah yang ikhlas kita lakukan, yang menjadi panggilan jiwa untuk membantu sesama. Ya, kalau sekarang saat COVID-19 ini kita bisa memberikan seikhlasnya, entah itu berupa sembako, entah berupa masker, entah berupa barang-barang yang lain yang saat ini diperlukan. Ya, sedekah merupakan kunci melipat gandakan rezeki. Berbanyaklah sedekah dengan ikhlas, maka Allah akan membalasnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Itu. Kemudian saya lanjutkan lagi bahwa rezeki itu bisa menyambung silaturahmi, menyambung dan mempererat tali silaturahmi kepada kerabat
ataupun sahabat, ya, kalau pengusaha kepada karyawannya, ya, baik jauh ataupun dekat, akan membantu rezeki kita menjadi lancar dan panjang umur itu, ya, kalau kita menyambung silaturahmi. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Ya, apa maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Mungkin banyak orang di antara kita yang menyanggah, bukankah rezeki dan umur sudah Allah tetapkan bahkan sebelum kita dilahirkan. Nah, menyikapi hadis sahih dari Rasulullah SAW, kita harus memiliki pandangan yang bijak. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah makna yang tersirat bukan tersurat. Pemirsa yang dirahmati Allah, makna yang dapat saya pahami dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur sebab kita silaturahmi. Karena kita rajin menjalin dan membina hubungan dengan sesama. Ya, menjalin hubungan baik tentunya. Maka kita akan dicintai dan disenangi orang meski kita sudah wafat, ya, berkalang tanah sekalipun, namun nama kita masih disebut dan dikenang oleh orang. Coba kita perhatikan tokoh-tokoh besar yang jasanya masih disebut orang hingga sekarang meski sudah wafat, ya, tetap dikenang walaupun orang itu sudah tiada. Tetap dikenang orang itu menjadi doa kebaikan untuknya itu, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi, bagaimana silaturahmi itu bisa menambahkan rezeki. Pasti belum kita bisa bayangkan. Rezeki bisa mudah dicari selagi kita punya hubungan baik dengan sesama. Karena suka berbuat baik terhadap orang lain, tuh yang harus diingat. Kita harus berbuat baik terhadap orang lain, maka mereka pun akan berbuat baik kepada kita. Inilah yang seterusnya akan berkembang menjadi kepercayaan, menjadi amanah. Ya. Bagaimana seseorang akan mempercayakan hartanya kepada kita untuk diurus dan dikelola kalau kita tidak mempunyai hubungan baik kepadanya, betul kan? Iya. Oleh karena itu, maka pereratlah tali silaturahmi. Ya, itu. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, yang keenam yaitu sholat tahajud. Nah, jadi yang keenam adalah sholat tahajud. Doa paling mustajab seorang hamba Allah adalah di sepertiga malam terakhir, yaitu saat kita melakukan sholat tahajud itu, ya. Mari kita bangun di sepertiga malam terakhir, apalagi ini waktu bulan Ramadan yang kita dilipat gandakan ibadah kita, ya, pahala kita, ya, dengan melakukan sholat tahajud. Dijamin pokoknya rezekinya bakal lancar dan berkah. Tuh, ya. Kalau kita jangan sampai lupa melakukan sholat tahajud. Kemudian banyak hasil riset yang membuktikan bahwa pada saat dini hari, nah ini, ya,
Jadi pada saat dini hari, lebih tepatnya saat sepertiga malam terakhir, yaitu antara pukul 2 dini hari sampai pukul 4 pagi menjelang subuh, adalah waktu yang sangat kaya akan oksigen, dan baik untuk menjalankan olahraga bahkan mandi. Itu. Habis itu baru kita melakukan sholat tahajud. Dan kita tahu bahwa banyak manfaat kesehatan yang bisa kita dapatkan dari gerakan kita selama ini. Gerakan sholat maksudnya. Sehingga rezeki lain yang terkadang tidak pernah kita sadari, ya. Dan kita syukuri adalah rezeki kesehatan tubuh kita. Itu. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mendatangkan rezeki dengan ringan, yaitu bertawakal kepada Allah. Itu. Orang yang senantiasa tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak perlu takut dan cemas masalah rezeki, karena Allah sudah menjamin rezekinya sebagaimana burung yang diberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya. Quran surat At-Talaq 65 ya, ayat 3. Tawakal adalah ketika kita keluar rumah untuk mencari rezeki, kemudian kita berserah diri kepada Allah bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhan kita sembari tetap kita memohon ridhonya, ya, agar setiap rezeki yang didapatkan diberkahinya. Karena sesungguhnya Allah itu seperti apa yang disangkakan hambanya, itu ya. Kemudian jangan lupa juga kita harus bersyukur, ya. Ini adalah kunci utama membuat rezeki. Allah berjanji dalam Al-Quran akan menambahkan nikmat kepada hambanya yang pandai bersyukur. Bersyukur di sini adalah bersyukur dari apa saja yang Allah berikan kepada kita, baik itu terlihat yang baik, ya, ataupun yang tidak baik. Karena bisa jadi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka kita harus senantiasa bersyukur apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Mulailah bersyukur untuk membuka pintu rezeki. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat, ya, kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku akan sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah, di sini kita perintahkan untuk selalu bersyukur apabila ingin nikmat kita atau rezeki kita dilipat gandakan. Dan janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun, ya, menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki kita di dunia itu. Kita kalau bersyukur. Allah Ta'ala berfirman,
Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan diberi ganjaran. Quran surat Al-Imran 145 ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian rahasia mempercepat datangnya rezeki. Dengan ibadah yang ringan ya, tapi rezeki kita semakin bertambah. Yaitu yang pertama, saya ulang lagi, yaitu kita beristighfar. Yang kedua, menjaga ibadah wajib. Yang ketiga, melakukan sholat duha. Yang keempat, melakukan sedekah. Nah, kalau bisa tiap hari. Kemudian yang kelima, menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang keenam, yaitu melakukan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Kemudian kita harus bertawakal kepada Allah. Dan yang kedelapan, selalu bersyukur kepada Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.